Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 19 Juni, Pekan Biasa yang ke-11. Semoga kita bersama keluarga di akhir pekan ini selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Jangan lupa kita jaga protokol kesehatan. Karena kalau kita membaca dari berbagai media, banyak yang memberitakan bahwa COVID-19 ini semakin meningkat lagi. Maka mari kita menjaga protokol kesehatan diri kita masing-masing. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah kehidupan yang boleh kami terima hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami Kau jauhkan dari sikap khawatir dalam hidup ini. Karena kami yakin dan percaya, Engkau akan selalu mendampingi, membimbing langkah hidup kami. Maka kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan inspirasi kita dari Injil Suci menurut Matius. Bab 6 ayat 24-34. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau akan mengindahkan yang seorang dan ia akan setia dengan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kalian makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil suci. Terpujilah
Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, ada satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita khawatir? Dan apa yang kita khawatirkan? Mungkin ada banyak jawaban-jawaban yang muncul dalam pikiran kita. Khawatir akan masa depan, akan anak-anak, akan kesehatan, kesejahteraan, makanan, pakaian, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sebagai orang beriman tentunya kita yakin dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan itu. Benar bahwa yang dikatakan kepada kita semua, kita selalu akan ngomong, lah itu semua kan saya butuh. Iya benar. Kita semua butuh makan, minum, kerja, dan macam-macam hal yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu, Tuhan akan menganugerahkan hidup itu kepada kita. Kita tak perlu khawatir. Namun apa yang dipesankan oleh Yesus bukan berarti lalu kita, oh ya sudah kalau begitu Romo saya nggak perlu macam-macam ya. Berarti aku nggak usah sekolah, aku nggak usah bekerja, aku ya sudah diam aja. Bukan seperti itu. Kita perlu kerja. Kita perlu memelihara. Kita perlu mengusahakan. Maka di akhir sabdanya dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mencari rezeki, kita bekerja, kita berusaha, itu bukan karena kekhawatiran. Tapi di dalam iman dan pengharapan atas jaminan Tuhan itu, maka aku bekerja. Maka aku sekolah karena aku ingin nanti bisa mendapatkan ilmu yang lebih supaya aku bisa membantu orang lain. Karena itu panggilan hidup kita. Tuhan akan menjamin itu. Tidak membiarkan kita terlantar karena kebodohan kita. Ya sudah, aku sudah selesai. Udah, nggak usah ngapa-ngapain kalau begitu. Bukan seperti itu. Kita selalu diajak untuk mengawali, menjalani, dan akhirnya mengakhiri pekerjaan kita, usaha kita itu dalam Tuhan. Karena apa? Semuanya itu demi kemuliaan Tuhan, bahwa kita membutuhkan makan, minum, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, duniawi kita itu, supaya kita tetap bisa bertahan dalam kehidupan kita ini. Tapi itu bukan yang pertama-tama. Kita punya panggilan mencari dulu kerajaan Allah. Apa yang kita cari? Apakah semata-mata hanya untuk makan, minum, dan lain sebagainya? Kan tidak. Kita butuh makan, minum supaya kita tetap hidup dan sehat. Sehingga saya bisa bekerja, saya bisa sekolah dengan baik, menuntut ilmu. Sehingga pada saatnya nanti, oh ya cita-citaku aku menjadi guru, saya bisa memberikan ilmu saya kepada anak-anak didik. Saya bisa jadi dokter sehingga saya bisa mengobati orang sakit. Dan macam-macam pekerjaan yang lain. Itulah panggilan kita. Maka hari ini kita semua diajak untuk tidak usah khawatir. Kita serahkan semua usaha, aktivitas kita, pekerjaan kita di dalam Tuhan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan demi pelayanan kepada sesama kita, mereka yang membutuhkan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengakhiri
renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya yang terpapar COVID-19, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.